Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca nazom Alfiyah dulu. Nazom pertama sampai 16 biar pada lancar. Dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdin mujazi wa taqsutul badla bi wa'din mujazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa huwa bisabin haizun taqila mustawjibul thana'iya jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firahli wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kasakim wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yanjali siwa humal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa sunnah musah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal rufi mudnika syabahil wad'i fismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul isyarati ay hadza ismul isyarati. Ini adalah bab tentang isim isyarah. Biza limufradin muzakkarin asyir bizi wazih tita alal unsak taktasir. Terjemahnya dari asyir. Asyir tunjuklah, tunjuklah atau isyaratkanlah. Asyir isyaratkanlah atau bahasa Indonesianya tunjuklah. Biza dengan kata za. Biza dengan kata za artinya ini. Biza dengan kata za limufrodin untuk isim mufrad muzakkarin yang muzakkar. Untuk musyar ilaih itu yang ditunjuk. Untuk musyar ilaih mufrad muzakkar atau untuk isim yang mufrad yang muzakkar. Mufrad itu satu, muzakkar itu laki-laki atau tidak ada tak marbutohnya. Jadi penggunaan isim isyarah pertama za atau ditambah, sering ditambah dengan ha, tanbih menjadi haza. Jadi haza haknya adalah hak tanbih, isim isyarahnya za. Jadi tunjuklah dengan kata za untuk mufrad muzakkar.
Ya, haza atau za. Kita mengenalnya haza. Nah, padahal itu dua, ha dan za begitu. Ya, misalkan haza kitabun. Nah, kitabun mufrad muzakkar. Selanjutnya bizi dengan zi, wazih dan zih, wati ti, ta. Maksudnya bizi, wazih, ti, ta adalah dan dengan zi, zih, ti dan ta. Alal unsa atas muannas. Alal unsa atas muannas. Kalau tadi mufrad muzakkar. Nah, untuk mufrad muannasnya pilihannya banyak. Zi, zih, ti, ta. Iktasir, ringkaslah. Iktasir, ringkaslah. Maksudnya pilih salah satu. Maksudnya iktasir, pilih salah satu, bukan semuanya dipakai. Jadi boleh zi madrasatun atau zih madrasatun, ti madrasatun, ta madrasatun boleh. Ini sekolah, artinya ini sekolah. Nah, iktasir, ringkaslah. Maksudnya ringkaslah adalah pilih salah satu dari zi, zih, ti dan ta. Sering pakai ha, hazi, hazi, hazihi, ti, hazi, hazihi, hati, hata. Nah, itu banyak yang nggak umum, banyak yang jarang dipakai. Yang kita kenal hazihi. Ya, jadi maksudnya zih, hazihi, zihi. Jadi iktasir, ringkaslah, pilih salah satu. Ya. Itu untuk mufrad muannas. Untuk mufrad muzakkar pilihannya adalah za. Wazani watani, wazani watan, wazani tani. Kata zani dan kata tani lil musanna untuk isim musanna, untuk dua orang. Untuk isim mengandung arti dua, untuk isim yang mengandung arti dua pakainya zani atau tani. Al-murtafi yang menjadi rofa, al-murtafi yang menjadi rofa. Jadi zani, tani untuk musanna pada kedudukan rofa. Maksudnya zani untuk musanna muzakkar, tani untuk musanna muannas. Ya, zani untuk musanna muzakkar, tani untuk musanna muannas. Al-murtafi yang dibaca rofa, dalam kedudukan rofa. Wa fi siwahu dan pada selainnya. Wa fi siwahu dan pada selainnya. Maksudnya pada selainnya adalah selain rofa. Pada selain rofa, zaini. Zaini, lafaz zaini. Jadi wa fi siwahu itu khabar muqaddam, zaini mubtada muakhar. Wa fi siwahu dan pada selain rofa, selain al-murtafi, zaini lafaz zaini, taini lafaz taini. Ya, jadi ini untuk musanna nasab dan jer. Ya. Jadi ini untuk musanna selain rofa. Selain rofa adalah nasab dan jer. Jadi zaini, taini. Uzkur, sebutkanlah. Uzkur, sebutkanlah. Sebutkanlah maksudnya sebutkan kata zaini dan taini. Tuti maka kamu taat. Tuti maka kamu taat. Taat itu maksudnya ikut aturan orang Arab ngomong. Jadi orang Arab ngomong,
pakai apa? Tinggal taati, tinggal ikuti, nggak boleh kita bikin sendiri. Orang Arab menggunakan begini, kita tinggal ikut. Orang Arab menyatakan ini pengecualian, kita bilang pengecualian. Contohnya misalkan syamsun, syamsun itu kan muzakkar. Orang Arab bilang ini muannas, ya udah kita bilang muannas, selesai begitu. Jadi itu yang disebut dengan tuti. Jadi taatlah. Ya, orang Arab bilang zaini, taini, maka kita taat. Ini penggunaannya zaini, ini penggunaannya taini. Uzkur, sebutlah zaini, taini, tuti, maka kamu taat. Jadi pada selain musanna murtafi, musanna yang rofa, berarti mansub dan jer, musannanya zaini dan taini. Seperti yang disebutkan tadi, zaini untuk muzakkar, taini untuk muannas. Ya, jadi zaini untuk muzakkar, taini untuk muannas. Wabiula asyir. Wabiula asyir terjemahannya dari asyir. Wa asyir, dan tunjuklah. Tunjuklah adalah isyaratkanlah. Ini isim isyarah, isim penunjuk. Wa asyir, dan isyaratkanlah boleh, dan tunjuklah. Biula, dengan kata ula. Biula, dengan kata ula. Li jam'in, untuk jamak. Li jam'in, untuk jamak. Mutlakon, secara mutlak. Mutlakon, dalam keadaan mutlak. Jadi ula dijadikan untuk jamak secara mutlak, maksudnya baik muzakkar maupun muannas sama-sama pakai ula. Jadi sama-sama pakai ula. Misalkan ulai masajidu, ulai madarisu. Nah, baik muzakkar maupun muannas dua-duanya pakai ula. Ulai rijalun, ulai nisaun. Nah, dua-duanya pakai ula. Itu yang disebut dengan mutlakon, secara mutlak. Wal maddu, memanjangkan. Memanjangkan kata ula, kan tadi ula, boleh ulai. Nah, ulai berarti memanjangkan. Wal maddu, memanjangkan kata ula, aula, itu lebih utama. Ulai, nah itu lebih utama, begitu. Jadi ulai itu lebih utama. Wal maddu, memanjangkan kata ula, aula, itu lebih utama. Jadi ula boleh, ulai lebih utama. Waladal bu'di, waladal bu'di, dan ketika jauh. Tadi itu dekat tuh. Waladal bu'di, dekatnya nggak dijelasin. Waladal bu'di, dan ketika jauh. Intiq, ucapkanlah. Intiq, ucapkanlah. Ucapkanlah bil kafi, dengan kaf. Bil kafi, dengan kaf. Harfan, dalam keadaan sebagai huruf. Harfan, dalam keadaan sebagai huruf. Jadi ketika jauh pakai kaf. Za menjadi zaka, begitu. Ya, misalkan yang sering digunakan adalah tika, seringnya tilka, gitu. Ya, jadi nanti lamnya itu ada lam tersendiri. Jadi ketika jauh, ketika dekat tanpa ka, ketika jauh pakai ka.
Lalu dari sekian banyak isim isyarah ini ada yang umum dipakai, ada yang tidak umum dipakai. Ya, seperti zihika, zihka itu kan nggak umum dipakai. Ya, taka itu jarang dipakai. Jadi dari sekian banyak isim isyarah yang ada ini, ada yang umum dipakai, ada yang tidak umum untuk dipakai. Jadi ketika penggunaannya isyarah lil bu'di, isyarah untuk jauh, atau lil ba'idi untuk jauh, maka ucapkanlah ka di akhir isim isyarah tersebut, ya, sebagai huruf. Dunalamin tanpa lam, au ma'ah atau dengan lam. Jadi dengan lam atau tanpa lam. Misalkan zalika, zaka boleh, zalika boleh. Jadi dengan lam atau tanpa lam. Ya, jadi dengan lam atau tanpa lam. Zaka boleh, zalika boleh. Itu namanya zalika, itu namanya ma'ah dengan lam, bersama lam. Wallamu lam, in qaddamta, jika kamu mendahulukan, ha maka ha mumtani'atun, tercegah. Jadi jika kamu mendahulukan lam, lamnya ada, maksudnya ada, maka haknya itu tercegah. Hak itu hak tanbih, haknya tercegah. Jadi nggak boleh hazalika, nggak boleh. Jadi harus zalika. Ya, jadi kalau ada hak tanbih dengan ka, itu hak tanbih dengan lam, hazaka boleh, hazaka boleh. Tapi kalau hazalika tidak boleh. Jadi hak dengan lam itu misah. Ada hak, nggak boleh ada lam. Ada lam, nggak boleh ada hak. Ha zalika itu nggak boleh. Yang betul zalika boleh, hazaka boleh. Ya, mudah-mudahan dipahami. Ya, itu contohnya. Jadi hak dengan lam itu berlawanan. Hak tanbihnya ada, lamnya nggak boleh ada. Lamnya ada, haknya nggak ada. Jadi yang nggak boleh ha zalika. Yang boleh zalika, haknya nggak ada, atau hazaka, lamnya nggak ada. Nah, mudah-mudahan dipahami. Itu untuk jauh. Allamu lam, in qaddamta, jika kamu mendahulukan ha mumtani'ah, maka tercegah lam tersebut. Jadi jika haknya sudah ada, maka lamnya tidak ada. Jika lam ada, maka hak yang tidak ada. Wa bihuna au hahuna asyir ila danil makani. Kita terjemahkan dari wa lalu ke asyir. Wa lalu ke asyir. Wa asyir. Wa asyir, dan tunjuklah, atau wa asyir, dan isyaratkanlah, bihuna, dengan kata huna, au hahuna, atau dengan kata hahuna. Huna di sini, hahuna di sini. Ila danil makani, untuk tempat yang dekat. Dani dekat. Ila danil makani, untuk tempat yang dekat. Jadi huna untuk tempat yang dekat, hahuna untuk tempat yang dekat. Ya, jadi artinya huna di sini, hahuna artinya di sini, untuk tempat yang dekat. Wabihi, dan dengannya. Dengannya maksudnya adalah huna au hahuna. Wabihi, dan dengannya maksudnya adalah huna au hahuna. Sila, sambunglah,
al-kafa kaf, sila sambunglah al-kafa kaf, sambunglah dengannya kaf, atau sambunglah kaf dengan huna atau dengan ha huna. Sila sambunglah, huna disambung menjadi hunaka, ha huna disambung menjadi ha hunaka. Fil bu'di di dalam jauh, untuk menunjukkan tempat yang jauh. Fil bu'di di dalam jauh maksudnya lil bu'di, untuk menunjukkan kata tempat yang jauh. Jadi huna dan ha huna artinya di sini dekat, hunaka dan ha hunaka artinya di sana atau tempat yang jauh. Ya, jadi itu sudah titik. Sampai bu'di itu titik. Jangan nanti disambung dengan sama lalu samaka, bukan. Jadi sampai bu'di titik dulu. Au bisamma, atau dengan sama. Iya. Au bisamma, atau dengan sama. Fuh, ucapkanlah. Au hanna, atau dengan hanna. Au hunalika, atau dengan hunalika. Baik, saya ulang. Lebih tepatnya aufuh terjemahnya. Aufuh, atau ucapkanlah. Aufuh, atau ucapkanlah. Bisama, dengan sama, ya. Aufuh, atau ucapkanlah. Bisama, dengan sama. Auhanna, atau dengan hanna. Au bihunalika, atau dengan hunalika. Artinya di sana semua. Sama artinya di sana. Hanna artinya di sana, hunalika artinya di sana. Intiqon, ucapkanlah. Auhinna, atau dengan hinna. Auhinna, atau dengan hinna. Nah, ini fil bu'di, untuk yang jauh. Jadi sama, hanna, hunalika, hinna itu artinya di sana, atau isyarah lil ba'id, untuk yang jauh. Ya, kita sedikit pembahasan tentang isim isyarah. Za, jadi za, kemudian zihi. Biar gampang, saya kasih musyaki lainnya. Kitabun, berarti mufrad muzakkar. Zihi misalkan madrasatun, berarti mufrad muannas, ya. Zani, misalkan waladani. Zani, terus kemudian pani, waladani. Tani misalkan zahrotani. Tani bisa taini. Zaini. Kemudian rijalun,
haulai sama banati. Nah ini semua bisa ditambah hak. Haza, hazihi, hazani, hatani, hazaini, hataini, haulai, haulai. Jadi yang umum kita mengenalnya pakai ha. Jadi lalu disebut haza. Jadi ini kita mengenal haza, ini isim isyarat. Kalau mau diurai, ini hak tanbih, ini isim isyaratnya. Tapi kita sudah mengenal haza itu isim isyarat, terus semua boleh pakai ha. Ya, kemudian kalau untuk yang jauhnya zakat, zika, zanika, tanika dan seterusnya, ulaika. Ya, begitu. Jadi tinggal ditambah ta, itu menunjukkan yang jauhnya. Ya, boleh ditulis, boleh tidak. Mutawasit. Mutawasit terserah, pokoknya gitu. Mutawasit biasanya jauh. Iya. Pakai K gitu. Iya.